Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas tahu warna angin. Dikisahkan pada suatu ketika Raja Harun al-Rasyid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Namun sayangnya orang yang ditunjuk sebagai gubernur ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan seenaknya dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan telah berhasil ditangkap kecuali Abu Nawas, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu saya ini gubernur yang adil atau zolim?" tanya si gubernur. "Anda adalah gubernur yang zolim," jawab sastrawan pertama. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," pinta sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa. "Menurutmu saya ini gubernur yang adil atau zolim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu ini pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," kata sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita telah dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh dengan rasa khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ini ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zolim. Bila jawabannya zolim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati Abu Nawas," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur ini sakit. Dia sudah tak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati Abu Nawas," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di tempat gubernur, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran dari Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan yang pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan yang terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," pinta sang gubernur.
Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, sahut Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan wahai gubernur? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab sang gubernur. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku wahai gubernur, pinta Abu Nawas. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baiklah tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu aku ini gubernur yang adil atau zolim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezoliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar wahai gubernur, jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban dari Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu angin itu warnanya apa? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah tuan, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal karena jawaban dari Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas menjadi penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu aku kalau di kota ini banyak sastrawan yang pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik yaitu kamu Abu Nawas. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dahulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdikanmu Abu Nawas, jelas sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang tuan berikan hanyalah pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka semua, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.